Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, di malam hari ini kami ingin bertausiah, yaitu kami ambil judul yaitu ikhlas dan niat, yang mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu illallah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Hadis riwayat muttafaq alaih, yang artinya sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan memperoleh apa yang ia inginkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi dengan hadis di atas, kalaulah kita berbuat baik atau beramal soleh, maka segala perbuatan itu haruslah dilandasi dengan niat yang ikhlas. Marilah kita saling meluruskan niat dan ikhlaskan hati dalam beramal dan beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan tema ini juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dalam hadis yang panjang. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi lan tushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilat hafiha. Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Qala kazzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'um faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala rajbihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qarra al-qur'ana fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama fa'alta fiha. Qala
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qarra'tu fikal Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilat fiha. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyum faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Rawahul Muslim. Yang artinya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid, lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ia menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari, dan kamu telah disebut seperti itu. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memberinya dari beragam jenis harta, lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah berfirman, apa yang telah kamu perbuat dengannya di dunia? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu melakukan hal itu karena kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil-dalil di atas kita tahu bahwa niat merupakan fondasi amalan. Amalan manusia akan diterima atau ditolak sesuai dengan niat pelakunya. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan mengikhlaskan untuk Allah semata dan ingin mendapatkan pahala di akhirat serta amalannya sesuai dengan tuntutan, maka ia diterima. Namun barang siapa meniatkannya untuk selain Allah atau tidak mengikhlaskan amalannya untuk Allah dengan menyekutukan Allah dengan selainnya,
maka amalannya itu tertolak dan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Sebagai kesimpulan dari dalil-dalil di atas dan penjelasan singkat ini, dapat kita ambil beberapa poin penting, yaitu diantaranya salah satu syarat beramal ialah ikhlas, yaitu hanya memaksudkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pentingnya keikhlasan, karena amalan tanpa keikhlasan akan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Lalu, bagusnya suatu amalan tidak menjadi jaminan diterimanya amal. Wajibnya membenarkan niat dalam setiap amalan dan bersungguh-sungguh melakukannya. Mungkin ini saja ya penjelasan mengenai pentingnya beramal, yaitu berbuat ikhlas dan niat. Jadi itu bisa sebagai referensi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Tolong bantu di subscribe, share, agar channel ini cepat berkembang. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.